wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu, supaya pelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar biologi hari ini? Bagaimana? Siap? Oke, siap. Masih tetap semangat ya? Kita harus tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Paham semuanya? Oke. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah jika masuk semua. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apakah ini? Pasti di antara kalian sudah sering sekali melihat gambar ini. Bahkan mungkin tadi ada yang sarapan dengan ini. Ya benar, ini adalah gambar tempe. Lalu bahan bakunya yaitu ya kedelai. Lalu kira-kira kenapa ya kedelai bisa berubah menjadi tempe? Ada yang tahu? Kenapa? Ya benar sekali, karena dikasih ragi. Kemudian apa sih bahan baku dari ragi itu yang bisa membuat kedelai berubah menjadi tempe? Belum ya, belum ada yang tahu. Baik, salah satu bahan yang digunakan dalam ragi adalah jamur. Nah, jamur ini akan kita bahas pada hari ini. Jadi, materi kita kali ini yaitu adalah jamur. Sebelum kita ke materi inti, Ibu akan membacakan mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi ini. Baik, model pembelajaran yang akan kita terapkan pada materi kali ini yaitu model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Jadi nanti Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian mengenai ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur. Setelah itu, kalian akan membentuk kelompok berdiskusi untuk membahas dan mengamati ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur pada lembar LKPD yang akan Ibu berikan. Setelah selesai berdiskusi, maka nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah jika bisa dipahami. Baik, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur. Yang pertama yaitu ciri-ciri jamur. Adakah di antara kalian yang mengetahui apa sih ciri-ciri jamur itu? Apa saja sih ciri-ciri dari jamur? Ada? Oke. Nina, apa saja Nina? Ya, betul. Hidup di tempat yang lembab. Kemudian yang kedua, bersifat heterotrof. Ya. Kemudian yang ketiga, organisme eukariotik. Betul sekali. Nah, selain dari tiga ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Nina tadi, jamur juga memiliki ciri-ciri yang lain, yaitu seperti dinding selnya terbuat dari zat kitin, kemudian merupakan organisme multiseluler ataupun uniseluler, tidak memiliki klorofil, hidup secara saproba, parasit, dan simbiosis mutualisme, serta bereproduksi secara seksual ataupun aseksual. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya ciri-ciri jamur. Yang pertama, hidup di tempat lembab. Yang kedua, organisme eukariotik. Yang ketiga, bersifat heterotrof. Yang keempat, organisme multiseluler ataupun uniseluler, tapi kebanyakan merupakan organisme multiseluler. Yang kelima, tidak berklorofil. Yang keenam, hidup secara saproba,
parasit maupun simbiosis mutualisme. Dan yang ketujuh yaitu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Paham? Alhamdulillah jika paham. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi dari jamur. Jamur berdasarkan struktur tubuhnya dibedakan menjadi 4 divisi. Yang pertama yaitu zygomicota, yang kedua ascomicota, yang ketiga basidiomycota, dan yang keempat yaitu deuteromycota. Apa? Diulangi, Bu. Ibu ulangi ya. Yang pertama zygomicota, yang kedua ascomicota, yang ketiga basidiomycota, dan yang keempat yaitu deuteromycota. Baik, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa jamur dibagi ke dalam 4 divisi. Yang pertama yaitu zygomicota. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari jamur zygomicota ini? Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat. Yang kedua, hifanya bersifat senositik. Yang ketiga, dinding selnya hanya ditemukan pada saat sel bereproduksi. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kemudian cara reproduksinya. Cara reproduksi dari jamur ini yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi seksual dengan cara konjugasi, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan spora non-kotil yang dihasilkan oleh sporanium. Contoh dari jamur zygomicota ini yaitu Rhizopus oryzae. Seperti ini ya bentuknya. Seperti ini ya. Nah, itu seperti yang Ibu bilang pada di awal tadi, jamur ini merupakan jamur yang membantu proses fermentasi pada tempe yang ada pada ragi. Jadi paham ya anak-anak? Bisa dipahami ya semuanya? Alhamdulillah jika bisa dipahami. Oke. Divisi yang kedua yaitu ascomicota. Ciri-ciri dari jamur ascomicota ini memiliki hifa yang bersekat dan berinti banyak. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang bersel banyak akan membentuk miselium yang bersekat. Cara hidupnya dengan saprofit ataupun dengan parasit. Dan menghasilkan spora dalam askus atau askospora. Bisa dipahami ya? Oke, nah yang selanjutnya yaitu cara reproduksi dari jamur ascomicota. Cara reproduksi jamur ascomicota ini dengan cara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksualnya yaitu dengan membentuk conidium, tunas, dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi secara seksualnya akan membentuk askospora. Contoh dari jamur ascomicota ini yaitu Aspergillus oryzae dan Penicillium notatum. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Mengenai divisi yang kedua yaitu ascomicota. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami. Baik, divisi yang ketiga yaitu basidiomycota. Nah, ciri-ciri dari jamur basidiomycota ini yaitu yang pertama multiseluler, yang kedua makroskopis, yang ketiga memiliki badan buah, yang keempat hifanya bersekat, dan yang kelima hidup secara saprofit. Paham ya? Jelas ya anak-anak? Dengan ciri-ciri jamur basidiomycota? Oke, yang selanjutnya yaitu cara reproduksinya. Nah, jamur basidiomycota ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual yaitu dengan membentuk basidiospora. Nah, kemudian reproduksi secara aseksualnya dengan membentuk conidia. Bisa dipahami ya? Oke, contoh dari jamur ini yaitu Fulvariella fulcacea atau yang biasa kita sebut dengan jamur merang, dan Auricularia polytricha atau yang biasa kita sebut dengan jamur kuping. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya?
Oke, kalau bisa dipahami. Divisi yang terakhir atau divisi yang keempat yaitu Deuteromycota. Ciri-ciri dari jamur Deuteromycota ini yaitu memiliki hifa yang bersekat, kemudian bersifat makroskopis. Dinding selnya terbentuk dari zat kitin. Hidup dengan cara sporofit ataupun parasit, namun kebanyakan parasit. Cara reproduksinya yang diketahui hanya cara reproduksi secara aseksual, yaitu dengan membentuk konidium, membentuk tunas, dan membentuk spora dengan benang hifa. Sedangkan cara reproduksi secara seksualnya masih belum diketahui, sehingga jamur ini disebut sebagai jamur fungi imperfect atau jamur yang tidak sempurna. Contoh dari jamur ini yaitu Epidermophyton, Flucosum, dan Tinea versicolor. Bagaimana anak-anak bisa dipahami dari keempat divisi jamur tersebut? Apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, jadi paham ya? Baik, karena Ibu telah selesai menjelaskan materi mengenai ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur, sekarang kalian membentuk kelompok. Ada berapa siswa di kelas ini? Berapa? 20. Jadi nanti dibagi ke dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo, sekarang berhitung 1 sampai 5, kemudian kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing anak-anak? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok. Oke, LKPD ini berisi mengenai gambar dan soal-soal yang harus kalian kerjakan dan didiskusikan bersama anggota kelompok kalian. Ingat ya, dalam satu anggota kelompok, kalian harus saling membantu dan saling kerjasama. Jika ada yang masih belum memahami mengenai materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, anggota yang sudah paham bisa mengajari kepada anggota yang masih belum paham. Paham ya anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, ingat ya kalian, jangan pelit-pelit ilmu. Kalian harus berbagi ilmu. Ya, ingat. Oke, sekarang kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kalian kerjakan tugas dari Ibu ini dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu memberikan waktu sebanyak 15 menit untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah jika bisa dipahami. Baik, karena waktu yang sudah Ibu berikan sudah habis, jadi sekarang Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 4, kemudian kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Ayo, silahkan perwakilan kelompok 4. Baik, karena semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, dan Ibu rasa kalian sudah cukup memahami materi yang telah Ibu berikan, yaitu ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal atau post test yang harus kalian kerjakan selama 5 menit. Kepada ketua kelas, bisa tolong membantu Ibu untuk membagikan soal ini kepada teman-temannya? Baik, terima kasih. Baik, karena materi hari ini sudah selesai Ibu sampaikan dan sepertinya kalian sudah cukup memahaminya. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, adakah di antara kalian yang bisa merangkum atau menyimpulkan materi hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur? Ayo, siapa? Oke, Lina, ayo silahkan.
Baik, karena materi hari ini sudah selesai Ibu sampaikan dan sepertinya kalian sudah cukup memahaminya. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, adakah di antara kalian yang bisa merangkum atau menyimpulkan materi hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur? Ayo, siapa? Oke, Lina, ayo silahkan. Baik, karena materi hari ini sudah selesai Ibu sampaikan dan sepertinya kalian sudah cukup memahaminya. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, adakah di antara kalian yang bisa merangkum atau menyimpulkan materi hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur? Ayo, siapa? Oke, Lina, ayo silahkan. Baik, terima kasih Lina karena telah berani menyampaikan rangkuman mengenai materi hari ini. Mari kita berikan applause kepada Lina. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan mengenai rangkuman yang telah disampaikan oleh Herlina tadi. Baik, mengenai ciri-ciri jamur. Yang pertama, organisme eukariotik. Yang kedua, bersifat heterotrof. Yang ketiga, dinding selnya terbuat dari zat kitin. Yang keempat, merupakan organisme multiseluler dan uniseluler. Yang kelima, tidak berklorofil. Yang keenam, hidup secara saproba, parasit, ataupun simbiosis mutualisme. Dan yang ketujuh, bereproduksi secara seksual ataupun aseksual. Klasifikasi jamur itu ada 4. Yang pertama, Zygomycota. Yang kedua, Ascomycota. Yang ketiga, Basidiomycota. Yang keempat, Deuteromycota. Daur hidup dari jamur Rhizospora yaitu yang pertama, hifa jantan dan betina akan saling berdekatan, kemudian akan membentuk gametangium. Nah, yang kedua, setelah itu akan terjadi fusi sehingga terbentuk zigot. Yang ketiga, zigot akan membentuk zigosporangium dan sporanya disebut zigospora. Nah, setelah itu, zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi. Setelah melewati masa dormansi, zigospora akan tumbuh dan membentuk sporangium. Kemudian, jika sporangium masak, dindingnya akan robek sehingga spora tersebar. Kemudian akan kembali kepada yang pertama, yaitu hifa jantan dan hifa betina akan saling berdekatan. Daur hidup yang kedua yaitu daur hidup dari jamur Ascomycota. Pertama-tama, Ascospora tumbuh menjadi benang hifa. Kemudian, hifa bercabang-cabang dan membentuk miselium. Ujung miselium akan berubah fungsi menjadi ascogonium dan antheridium. Kemudian akan saling berpasangan. Selanjutnya akan terjadi pembelahan mitosis untuk membentuk hifa. Lalu, ujung hifa yang dewasa akan membentuk ascus. Inti pada ascus akan membelah secara meiosis dan membentuk 8 ascospora. Nah, ascospora yang telah masak akan tersebar dari ascus yang pecah, sehingga ascospora yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah dan menghasilkan hifa haploid yang baru. Daur hidup yang ketiga yaitu dari jamur Basidiomycota. Nah, pertama-tama hifa jantan dan hifa betina akan saling mendekat dan dinding selnya larut sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid yang berpasangan. Setelah itu, hifa tersebut kemudian akan tumbuh menjadi miselium sekunder. Lalu, ujung miselium sekundernya akan berkembang menjadi basidium. 2 inti haploid yang terdapat dalam basidium akan bersatu menjadi diploid. Setelah itu akan terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium. Inti diploid akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Kemudian, basidiospora ini akan tumbuh menjadi hifa yang bersekat. Apakah bisa dipahami anak-anak? Paham ya? Jelas ya? Oke. Baik, karena materi hari ini telah selesai Ibu sampaikan kepada kalian, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena telah mengikuti kelas hari ini dengan aktif dan dengan tertib.
Baik, karena materi pada hari ini telah selesai, Ibu sampaikan kepada kalian mengenai ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan daur hidup jamur. Ibu ucapkan terima kasih banyak sekali kepada kalian karena telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan aktif dan tertib. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Bisa dipahami anak-anak? Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian. Oke? Baik, cukup sekian pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.